Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vimana ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek tentang implementasi struktur data stack dalam histori aplikasi. Apa itu dan bagaimana cara kerjanya? Ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini ada apa itu struktur data dan apa saja tujuan proyeknya. Nah, struktur data itu adalah fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak. Salah satu struktur data yang sering kita gunakan itu adalah stack. Nah, yang bekerja saat dengan prinsip ini adalah last in, first out, atau bisa sering dibilang LIFO. Stack banyak digunakan dan dimanfaatkan dalam fitur undo atau redo, navigasi halaman, dan riwayat aplikasi. Proyek ini bertujuan untuk membuat simulasi riwayat penggunaan aplikasi menggunakan Python dan Tkinter. Dengan fitur yang pertama itu ada membuka dan menutup aplikasi virtual, dan yang kedua adalah menampilkan riwayat dalam bentuk stack. Yang ketiga adalah undo dan redo untuk tindakan pengguna. Nah, aplikasi ini dapat membantu pelajar memahami penerapan konsep stack secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga di sini ada penjelasan pemrograman tentang kami. Nah, aplikasi ini mensimulasikan penggunaan aplikasi dengan perangkat mobile, menampilkan riwayat aplikasi yang dibuka dan ditutup oleh pengguna. Dibuat menggunakan Python dan Tkinter sebagai antarmuka grafis atau GUI. Nah, fitur utamanya itu meliputi membuka dan menutup aplikasi secara virtual, menampilkan riwayat aplikasi dalam urutan pengguna, dan menyediakan fitur undo dan redo dengan berbasis struktur data stack. Nah, yang selanjutnya ini ada penggunaan stack dalam pemrograman. Struktur stack yang digunakan dalam mengelola riwayat aplikasi itu ada history stack, penyimpanan daftar aplikasi yang sedang aktif, undo stack, menyimpan kondisi sebelum perubahan untuk undo, dan redo stack, menyimpan kondisi setelah undo setelah redo. Nah, alur kerja stack itu gimana sih? Alur kerja stack itu saat penggunaan membuka atau menutup aplikasi stack disimpan ke undo stack, dan undo memindahkan data terakhir dari undo stack ke redo stack, dan yang ketiga ini ada redo memindahkan data dari redo stack kembali ke history stack. Selanjutnya, perangkat lunak yang digunakan. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk proyek kami ini ada 4. Yang pertama itu ada Python versi 3.14, ada Tkinter, VS Code, dan Windows OS. Nah, dari Python sendiri ini kami menggunakan bahasa pemrograman utamanya. Versi ini dipilih kami untuk mendukung pustaka modern dan cocok untuk pengembangan GUI serta struktur data. Nah, kalau Tkinter ini kami menggunakan untuk pustaka GUI bawaan Python untuk membuka atau membuat antarmuka pengguna, memungkinkan interaksi melalui tombol, teks, dan fitur visual lainnya. Nah, kalau untuk VS Code ini kami menggunakan untuk menulis, menjalankan program, dan mendebug kode, dilengkapi fitur seperti highlighting dan ekstensi Python. Nah, untuk Windows OS ini kami menggunakan sistem operasi yang digunakan selama pengembangan, kompatibel dengan Python, Tkinter, dan berbagai tool pendukung lainnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Firman Aido. Oke, terima kasih Naila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita akan bahas ke flowchart yang ada di pemrograman ini. Ketika programnya jalan, yaitu kita mulai start, akan menampilkan aplikasi dan story. Terus buka aplikasi, membuka aplikasi, dan menampilkan history. Ada fitur tutup aplikasi untuk menutup aplikasi yang sedang dibuka. Ada juga fitur undo dan redo. Undo itu digunakan untuk kembali ke aplikasi sebelum, redo itu digunakan untuk kembali ke aplikasi sesudah. Di sini kita juga akan membahas simulasi dan hasil penggunaan. Ini mirip seperti algoritma dan skenario simulasi penggunaannya itu. Yang pertama, pengguna misalkan mengetik Instagram, lalu klik buka aplikasi Instagram. Icon aplikasi yang akan muncul dan riwayat ditambahkan ke stack. Terus ketika mengklik tutup aplikasi, aplikasi terakhir dihapus dari riwayat atau pop stack. Klik undo, aplikasi baru akan ditutup dan muncul kembali dari undo stack atau file yang disimpan di undo stack. Klik redo, aplikasi yang disimpan ke kondisi setelah undo, yaitu berasal dari data yang disimpan dari redo stack. Hasil simulasinya seperti ketika program berjalan sesuai prinsip LIFO atau last in first out pada struktur stack, fitur undo dan redo berfungsi dengan baik. Antarmukanya juga interaktif dan mudah digunakan. Riwayat penggunaan ditampilkan secara visual dan informatif, memudahkan pemahaman konsep dan start bagi penggunaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke penjelasan kode program yang kita buat di sini. Kita akan masuk ke VS Code. Kita perbesar saja. Pada baris pertama, di sini baris pertama hingga kelima, di sini kita perlu mengimport beberapa library seperti Tkinter, dan kita juga perlu mengimport modul yang ada di Tkinter seperti ini, Meshbox,
fill images untuk menampilkan gambar, datetime untuk menampilkan waktu dia yang ada di story. JOS ini untuk komunikasi antara file dan juga folder yang ada di sini. Let's close app.none ini kan ketika aplikasinya dibuka atau di run, misalkan kita run ya kan, kita perkecil dulu agar kodenya terlihat. Nah, let's close up sama dengan none. Berartinya di sini tidak ada riwayat aplikasi yang sedang dibuka. Terus di sini kita membuat class yang bernama app use history. Di sini berisi fungsi yang diinisialisasi dengan nama init dan juga self. Ini fungsi yang ada di sini untuk menyimpan ini story stack, ini untuk menyimpan undo stack, di sini untuk menyimpan redo stack. Terus kita masuk ke fungsi yang kedua, dev open, atau ketika aplikasi dibuka dengan isi atau nilainya self m, self dan juga app name. Di sini ada self.save undo, itu untuk menyimpan history agar bisa diundo. Self.redo stack.clear itu ketika ada aksi baru yang terjadi, dia akan menghapus save undonya. Terus self.history stack sama dengan, ini kita perkecil dulu, sama dengan for item in self.history stack if item null tidak sama dengan aplikasi. Itu artinya ketika kita run dulu. Kita hapus aja dulu ya. Kita run ulang. Nah, kita perkecil biar kurinya nampak. Nah, item for item in self.history stack if item null tidak sama dengan app name. Artinya kalau elemennya null berarti tidak ada aplikasi yang sedang dibuka. Di sini timestamp sama dengan datetime.now.srtf time. Di sini dia menunjukkan ini tahun, bulan, hari, jam, menit dan juga detik. So, kita contohkan aja ketika kita buka aplikasinya, dia akan menampilkan tahun, bulan, hari, dan jam yang saat ini. Kita buka ya aplikasi ya. Mana nih kok hilang? Sabar ya. Nah, ketika kita buka, dia akan menampilkan aplikasi. Nah, ini tahunnya, bulannya, tanggalnya, dan ini jamnya. Dia akan menampilkan seperti itu di kode yang tadi saya jelaskan. Terus ini kita pindah ke sini. Return mana tadi sampai sini tadi ya. Sampai sini. Self-history.stack.open app name timestamp. Ini ketika ada aplikasi yang dibuka, dia akan menambahkan, karena karena append itu dalam bahasa pemrograman Python itu artinya dia menambahkan elemen. Terus return f membuka app name pada timestamp. Ini app name-nya dan ini timestamp-nya yang ada di sini. Terus ketika aplikasi ditutup atau ketika aplikasi tutup, kita membuat fungsinya dev close app self. If self.history stack self.save undo, dia menyimpan history yang ada saat ini untuk dimasukkan ke undo agar bisa aplikasinya bisa diunduh. Terus self.redo stack.clear, dia untuk membersihkan redo karena ada membersihkan elemen yang disimpan di redo karena ada aksi baru yang telah terjadi. App name timestamp.self.history.pop. Artinya kalau kita tutup aplikasinya, dia akan menghapus riwayat penggunaan. Nah ini dia. Terus return f menutup, dibuka pada timestamp. Jika tidak ada aplikasi yang terbuka, ini kan tidak ada aplikasi yang kita buka kan. Terus kita tutup, maka dia akan menampilkan pesan tidak ada aplikasi yang sedang dibuka. Seperti itu. Terus dev get history dengan nilai self if not self.history stack.
return riwayat kosong. Ketika tidak ada aplikasi yang dibuka, maka dia akan menampilkan riwayat kosong. Ketika ada, dia akan menambahkan i plus 1 yaitu f, dan waktunya for i, ini kita geser sedikit, for i at time. Nah ini untuk, silakan kita buka aplikasinya. Nah dia akan menambahkan aplikasi dan juga waktunya. Nah di sini. Terus def save undo, fungsi def save undo atau fungsi untuk tombol undo. Self dot undo stack dot append self history stack story copy. Dia mengcopy story ini agar bisa diundo. Terus di sini juga fungsi undo, def undo yang berisi self, if self dot undo stack, terus self dot redo dot stack dot append self history stack dot copy. Dia mengcopy story stack yang ada di sini untuk dapat balik ke aplikasi sebelum. Self history stack sama dengan self dot stack dot pub. Ketika ini kan kopiannya di sini, ketika dia diundo maka akan menghapus aplikasi yang sudah kita buka tadi. Jika berhasil, dia akan menampilkan undo berhasil seperti ini. Nah, undo berhasil. Ketika tidak ada yang bisa diundo, dia akan menampilkan ini masih ada ya berarti ya. Coba kita teruskan lagi. Nah, ini kan udah sampai benar-benar seperti ini, maka tidak ada lagi aplikasi yang sedang diundo. Terus untuk fungsi di tombol redo di sini sama seperti undo tadi, if self.redo stack, bedanya di sini aja redo stack. Self.undo stack append self history stack copy. Dia mengcopy story yang di sini dan menambahkan undo stack yang ada di sini agar bisa di redo. Self.history stack sama dengan self.undo stack pub. Nah, ini ketika kita redo, maka dia akan balik lagi ke fitur yang undo yang pada bagian pertama tadi, yaitu aplikasi TikTok. Nah, ini kita unduh lagi dan unduhnya berhasil, riwayatnya kosong. Ini kita unduh lagi, akan menampilkan redo berhasil sampai benar-benar udah mentok, maka tidak ada lagi yang bisa diredo seperti ini. Nah, dia tidak ada lagi yang bisa diredo. Return tidak ada yang bisa diredo. Terus untuk fungsi GUI atau graphic user interface di sini supaya aplikasinya dapat lebih cantik lah di tampilannya. Berarti kita buka lagi. Tadi tertutup. Nah, kita kecilin. Dev undo action MSG sama dengan use.undo, update story untuk mengupdate story, update story, images untuk mengupdate gambarnya. Terus coba lupa. If use story stack show logo use story main 1. Ini kita tutup dulu, kita tutup dulu semua aplikasinya ya. Nah, ini misalkan kita buka aplikasi TikTok, kita buka WhatsApp. Nah, kita berbesar sedikit. Nah, if use dot story stack show logo use story stack min 1 di elemen ke-0. Elemen ke-0-nya ini kan WhatsApp. Ketika kita pencet fitur undo, dia akan menghapus WhatsApp dan masuk ke elemen TikTok. Nah, TikTok itu jadi elemen ke-0-nya. Nah, ketika kita undo lagi, dia akan mengurangi elemen yang ke-0 itu. Jadi kan ini udah tidak ada lagi kan. Berarti seharusnya ini sudah tidak ada lagi yang bisa diunduh. Else hide logo message.show info.msg. Ini untuk menampilkan pesan yang ada di sini. Ini kalau kita komen, dia tidak akan menampilkan pesan, tidak ada yang bisa diunduh agar tampilannya lebih menarik di GUI ini. Terus untuk redo-nya sama, msg sama dengan use.redo, update story untuk mengupdate story, update story images untuk mengupdate images. Terus if use.story stack show logo use story stack min 1 0, elemen ke-0-nya kan ini kan tidak ada kan. Nah, ketika min 1 dia akan balik lagi karena dia menyimpan data yang ada di undo, dia akan balik ke elemen yang ada di undo ketika kita pencet itu. Dan harusnya ini masuk ke WhatsApp, TikTok. Karena TikTok itu berada pada urutan paling atas. Terus kita redo lagi akan muncul WhatsApp. Nah, ketika kita sudah tidak ada lagi yang bisa diredo, dia akan menampilkan pesan sama seperti tadi, tidak ada yang bisa diredo.
Kurang lebih itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Humaira. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang berikutnya. Di sini saya mulai dari baris 76, def open add name sama dengan entry app.z.strip.lower. Ini mengambil teks dari entry app, sebuah entry printer. .strip ini menghapus spasi di awal akhir. .lower ini mengubah di huruf kecil. Selanjutnya ini adalah if app name msg usage.open app name. Ini contohnya seperti ini. Kita run dulu. Oke, kita pindahin ke samping agar terlihat lebih jelas. Oke, seperti ini. Di sini disuruh untuk mengupdate sebuah story. Berarti kita memasukkan sebuah aplikasi, lalu kita buka, langsung ada info tertera di riwayat penggunaannya. Ini juga termasuk story yang kami buat. Kita tambahin lagi. Oke, jadinya seperti ini. Di sini logonya, ini logo Google dan logo WhatsApp-nya. Tertera juga di history penggunaannya. Ketika kita menghapus satu aplikasi atau menutup satu aplikasi, maka akan tertera info menutup Google dan tertera tanggal dan jamnya. Kita tutup lagi sampai riwayatnya kosong, lalu kita tutup sekali lagi, maka ada info tidak ada aplikasi yang sedang dibuka, atau kita harus memasukkan namanya. Terdapat sebuah peringatan jika tidak ada aplikasi yang dibuka, maka disuruh untuk memasukkan nama aplikasi agar dapat tertera di history penggunaan. Selanjutnya ini ada dev close up. Dev close up ini global less close up. Menyatakan bahwa variabel last close up akan digunakan secara global. If usage .story stack last close up usage .story stack min 1 ke elemen 0. Ini dari baris 91 sampai ke 98. Kita contohkan seperti ini. Kita run kembali agar jelas. Hapus dulu. Oke, kita kecilkan. Keluarin sedikit. Itu kita timurin. Nah, sini. Lalu kita akan untuk mengupdate kembali sebuah aplikasi sehingga tertera di story. Kita tambahkan ini termasuk di elemen pertama dan ini elemen yang kedua. Ketika kita menghapus aplikasi yang pertama, maka ini termasuk ini satu, berarti dikurang satu, jadi tinggal satu aplikasi ini. Ketika kita tutup kembali, terdapat sebuah info yang tertera seperti ini. Ini dia. Selanjutnya ini ada dev update new story. Dev update story image. For widget in image story frame info children. Ini untuk menghapus semua icon sebelumnya dari image story frame. Jadi di sini for app name in reverse user dari story stack, file name f icons app name jpg. Di sini icon sini tertera semua di file jpg semua. Lalu ukuran file name-nya atau resistnya itu 40 per 40, 40,40. Ini juga sama size-nya. Labelnya
labelnya image story frame, image berwarna putih, backgroundnya berwarna putih. Lalu label packnya berukuran padnya 5 dan paddingnya juga 5. Sekarang kita masuk ke codingan Japsol logo app name. Japsol logo app name untuk file name app icons app names JPG ini menentukan tag ke file gambar. Ini sama seperti yang di atas, bedanya yang di atas ini untuk di bagian historinya, sedangkan yang di sini untuk logonya. Seperti logo image, foto image-nya, ini logonya, logo-logonya sini di dalam aplikasi itu berukuran 6,60, itu semuanya sama. Kita run dulu supaya terlihat gambar-gambarnya seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa menghapus head logonya. Ini tinggal kalian pilih salah satu dan juga bisa dihapus. Sekarang kita masuk ke Dev, select app from icon app name. Ini mengisi input entry dengan nama aplikasi dari icon yang diklik untuk menampilkan logonya juga. Ini seperti ini. Kita isi supaya tertampil logonya. Ini juga tampil di bawah logonya. Bisa kita pilih sampai beberapa. Kita buka. Kita buka lagi. Oke. Kita tutup untuk menghapus logo yang di bawah dan juga yang di atas. Cuma tidak akan hilang yang di sini. Yang terakhir adalah inisialisasi. Usage app usage story ini untuk membuat objek dari kelas app usage story atau belum ditampilkan tapi berisi manajemen data riwayat. Seperti ini. Riwayat people, riwayat penggunaan aplikasi. Ini dia. Ini riwayat penggunaan aplikasi. Lalu geometrinya ukuran 700 x 650, konfigurnya ini kodenya berwarna pink. Selanjutnya adalah back color. Ini juga backgroundnya berwarna pink, buttonnya berwarna pink lebih tua dari sebelumnya, dan yang terakhir text colornya ada yang berwarna putih dan ini ada yang berwarna merah. Ini frame utama horizontalnya ini membuat frame utama untuk menampung semua widget UI. Jadi ini antara dari 149 sampai 151 ini untuk membuat frame utama yang menampung semua widget UI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naila Ajeng Kusuma Putri. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan yang telah dibawakan oleh teman saya Febri Maira. Nah, di sini ada frame kiri untuk layar HP. Nah, font frame ini bertujuan untuk membuat bingkai yang menyerupai bodinya itu mirip smartphone. Yang ini ya guys, nih font frame. Terus untuk Tinker frame-nya ini sendiri kita gunakan untuk membuat background dan juga BD dan relief Tinker Ridge dan lebarnya 250 serta tinggi 450. Nah, background 000-nya itu kita letak agar menyerupai latar belakang hitam dan menyerupai bezel ponsel. Dan sedangkan BD5-nya dan relief Tinker Ridge-nya ini memberikan efek 3D agar nampak lebih menonjol. Ini kita contohkan ya guys. Kita kasih penjelasannya melalui pemrograman yang sudah kami buat. Nah, untuk background 000-nya itu ini ya guys, yang ini. Dan untuk BD5 dan relief Tinker Ridge-nya ini memberikan efek 3D agar tampak lebih menonjol, yang ini guys. Jadi kan dia tampak lebih menonjol. Nah, supaya seperti ini tuh kita menggunakan BD5 dan relief Tinker Ridge. Serta lebarnya itu kita kasih 250 dan panjangnya dan tingginya itu 450.
Dan juga di sini ada pack prograde. Nah, pack prograde ini mencegah ukuran frame mengikuti isi dalamnya. Jadi supaya dia tidak berlebihan gitu ya guys. Lalu lanjut di sini ada frame dalam layar HP untuk icon aplikasi. Nah, di sini tuh ada app display frame. App display frame itu dan juga think frame ini memberikan layar aktif HP dan tempat icon untuk aplikasi ditampilkan. Nih guys, di sini kita menggunakan background berwarna putih. Yang seperti ini ya guys, ini kita menggunakannya warna putih dan diposisikan agar mengisi seluruh ruangan yang tersedia secara proporsional. Lalu lanjut di tambahan icon aplikasi ke layar HP dengan grid dan ukuran yang sedang. Nah, di sini tuh ada Dev Crepon App Icon. Di sini tuh fungsinya untuk digunakan sebagai membuat tombol icon aplikasi berdasarkan gambar JPG yang udah kita sediakan di folder icon ini. Nah, di sini guys, di sini. Dan juga di sini gambar di resize 4x45x45 ini ya guys. Kita ukur dengan logo aplikasinya itu kita ukur menggunakan ukuran 45x45 pixel ya guys, agar sesuai dengan ukuran icon standar. Lalu tombol yang berisi icon dikaitkan di select up ini guys, di select up from icon. Jadi saat diklik mensimulasikan kita seolah-olah sedang membuka aplikasi itu. Seperti ini guys. Ini kan ukurannya 4x45x45, lalu kita klik. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang digunakan, kode yang digunakan itu select up from icon. Lalu posisikan icon tertentu tuh, posisi iconnya itu kita menggunakan ini guys, menggunakan ini grid yang ini, grid row, agar tampilan terorganisir. Nah, agar posisi iconnya itu 4, kita di sini kan, kami di sini membuatnya cuma 4 aja guys, cuman 4 baris, 4 kolom per aplikasi. Jadi kita gunakannya itu ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita gunakannya itu dengan kode grid row atau kolom gitu guys. Ini ya guys. Nah, ini guys. Ini kodenya dan ini hasilnya. 1, 2, 3, 4 itu. Itu guys. Lalu ada app list. Di sini app list ini. Nah, app list ini kita gunakan untuk memasuki nama-nama aplikasi yang udah kita buat di file folder seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menambahkan aplikasi lain, logonya lain, nah itu kita masukkan logonya dulu, terus titik JPG di file icon yang sudah kita buat. Lalu kita ketik di app list ini aplikasi tambahan tersebut. Misalnya kita mau menambahkan aplikasi lain yang tidak tersedia di sini. Nah, itu bisa, tapi kita gunakan dulu cari gambar logonya, terus kita pencet titik JPG, lalu kita masukkan ke file icon. Jadi bisa deh dia tertampilkan di sini. Di sini guys. Di sini tuh nanti dia udah ada tambahannya di sini di bawah Spotify bisa, atau misalnya kalau misalnya kita letak di sebelah WhatsApp ini, nah nanti dia jadinya di sini guys. Gitu guys. Bisa juga. Dan fungsi dari kode create font app icon ini itu untuk kolom atau teknik umum untuk membentuk grid dari daftar linearnya. Lalu selanjutnya ada bilah navigasi. Nah, bilah navigasi ini ada navbar tinker frame. Navbar tinker frame ini kita menggunakan background 333 dan tingginya itu 40. Nah, bar navigasi ini tuh kami buat khas seperti Android ya, seperti ini ya guys. Ini bar navigasinya ini kami khas buat seperti Android-nya. Lalu tombolnya itu dibuat dengan daftar relief ini. Kita buat gambarnya, kodenya tuh relief ini ya guys. Relief terus sama dengan tick frame itu. Atau bisa juga kita buat dengan relief sama dengan tinker flat. Tapi di bilah navigasi ini kita tidak bisa menggunakannya dengan bagus. Misalnya nih guys, misalkan aku buka aplikasi baru, TikTok misalnya gitu kan. Nah, aku nggak bisa mencet atau kembalikan menggunakan tombol back, recent, atau home ini. Jadi
bila navigasi yang kami buat itu hanya berfungsi untuk menambah estetika di dalam program yang kami buat ini. Namun dia tidak berfungsi untuk mengembalikan aplikasi tersebut ke semula. Jadi kalau misalnya kita mau mengembalikan aplikasi tersebut, kita bisa menggunakan tutup aplikasi terakhir. Nah, lalu dia aplikasinya akan tertutup. Ketika kita pencet back ini, dia hanya bisa menambah estetikanya saja, tapi tidak bisa berfungsi gitu guys. Lalu lanjut ditambah tombol navigasi. Nah, tambahkan tombol navigasi ini yang seperti saya bilang tadi, dia tampilan untuk bar navigasinya ini ya guys. Nah, seperti ini. Misalkan di sini backgroundnya 555, terus FD-nya tuh white. Nah, FD white itu contohnya kita pakai ini, kita pencet, dia jadinya putih gitu guys. Dia jadi putih gitu. Ini sama ya guys, ini sama. Sampai di baris 188 itu sama semua. Nah, kalau pengertian tentang Tinkerflat ini tuh tombolnya dibuat datar dan menyatu dalam latar gelap agar menyerupai tampilan Android gitu guys. Lalu di sini di baris 190 ada frame kanan untuk input dan riwayat. Nah, right frame Tinkerframe ini fungsinya agar sisi kanan digunakan untuk interaksi pengguna. Misalnya mengetik nama aplikasi untuk dibuka secara manual atau melihat riwayat penggunaan. Misalnya nih aku mau nyari TikTok gitu. Oh, nggak usah TikTok, atau WhatsApp gitu. WhatsApp. Buka aplikasi. Nah, dia langsung ada. Nah, itu fungsinya right frame ya guys. Nih guys, di sini. Karena dia sebelah kanan. Itu ya guys. Lalu di sini ada input dan tombol aksi. Nah, input dan tombol aksi itu ada label dan entry. Label itu Tinker label. Nah, Tinker label dan entry itu ada Tinker entry. Label dan entry itu untuk mengetik nama aplikasi yang ingin dibuka seperti yang tadi saya contohkan. Lalu ada tombol buka aplikasi. Tombol buka aplikasi yang ini ya guys, yang ini. Tombol buka aplikasi itu memicu fungsi close up ini ya. Open up atau close up gitu. Nah, jika kita buka aplikasi, ini dia memicu fungsi open app. Jadi ketika kita buka aplikasi, jadi dia langsung ada di sini kodenya open apps gitu. Open apps itu yang misalnya kita mau cari WA, nah dia langsung bisa terbuka gitu guys. Lalu ada tombol tutup aplikasi, ini sama dengan buka aplikasi tadi ya guys, itu fungsinya. Dan ini kodenya, kita menggunakan FG white. Di sini juga kita menggunakan font Helvetica. Dan ukurannya itu 10 volt. Nah, ini tulisannya tuh jenis fontnya tuh jenis fontnya tuh Helvetica ya guys. Kalau kalian mau tahu, Helvetica guys. Ini jenis nama fontnya. Dan ukurannya 10. Lalu kita lanjut ke Undo dan Redo. Undo dan Redo ini menggunakan ThinkFrame juga, atau bisa di BTN Undo. BTN Undo ini menggunakan Tinker button atau Combat sama dengan Undo action. Nah, di sini tuh fungsinya memberikan penggunaan kemampuan membatalkan Undo atau mengulangi redo tindakan sebelumnya seperti membuka atau menutup aplikasi. Contohnya seperti ini guys. Saya buka TikTok, lalu kita undo, undonya berhasil, lalu kita redo, dia kembali ke seperti semula. Seperti itu ya guys. Nah, di sini juga ada logo label dan riwayat. Nah, logo label ini menggunakan Tinker label. Nah, label kosong ini kemungkinan akan menampilkan logo yang sedang dibuka atau lagi aktif dibuka gitu ya guys. Ini kita bikinnya tuh kodenya seperti ini karena bisa jadi ini aplikasi yang sedang kita buka atau yang lagi aktif gitu ya guys. Lalu di sini ada label history atau text history. Nah, di sini menampilkan riwayat penggunaan aplikasi secara tekstual. Lalu di sini ada image history frame. Nah, image history frame ini menggunakan Tinker frame juga sama seperti tadi. Bedanya di sini dia menyediakan ruang tambahan untuk menampilkan gambar aplikasi dari riwayat jika diperlukan. Jadi kesimpulan dari penggunaan ini, kode ini sangat cocok sebagai simulasi interaktif untuk mempergunakan atau memperagakan UI smartphone di desktop. Misalnya untuk pengajaran antarmuka pengguna atau untuk prototyping desain aplikasi mobile. Dan juga untuk eksperimen seperti sistem multitasking, undo redo, dan log riwayat aplikasi. Nah,
Di sini juga memerlukan beberapa fungsi tambahan atau pendukung yang seperti ditampilkan tadi, atau yang belum ditampilkan itu seperti select app from icon atau open apps, close app, undo action atau redo action. Juga gambar-gambar icon dalam folder icon. Itu sangat penting di bagian program ini. Oke guys, segitu aja penjelasan tentang kode codingnya ini. Yang selanjutnya habis kode coding itu tadi, penjelasan kode coding tadi itu ada kelebihan dan kekurangan dari program kami. Yang pertama-tama tuh kita akan membahas tentang kelebihan program yang kami buat. Nah, kelebihan program yang kami buat itu ada antarmuka intuitif, simulasi real time, dan yang ketiga tuh visualisasi menarik. Yang pertama itu ada antarmuka intuitif. Antarmuka intuitif itu tampilannya menyerupai layar ponsel, memudahkan pengguna berinteraksi. Dan yang kedua itu ada simulasi real time. Kami membuat simulasi real time ini agar pembuka dan penutupan aplikasinya itu dapat dilakukan secara langsung dan interaktif. Dan yang ketiga itu ada visualisasi menarik. Visualisasi menarik itu menampilkan icon aplikasi untuk memperjelas riwayat penggunaan. Nah, selanjutnya kami akan membahas kekurangan program. Kekurangan program kami ini jelas tentu ada. Yang pertama itu ada riwayat tidak tersimpan permanen. Data riwayat hanya tersimpan sementara, belum terhubung ke file atau ke database-nya. Dan yang kedua itu ada ketergantungan folder icon. Icon hanya muncul jika folder icons tersedia dan lengkap. Jadi kalau misalnya kita tidak menyertai file icons yang tadi saya tunjukin itu, dia tidak akan muncul gitu ya, tidak akan muncul nama aplikasinya dan gambar icon itu sendiri. Jadi dia ketergantungannya terhadap file icon itu sangat penting. File icon itulah yang membuat project kami ini menarik juga dan dapat di ini kan guys, secara rinci gitu. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, kekurangan dari program kami ini belum mendukung multi user. Tidak ada fitur login, statistik penggunaan atau manajemen akun pengguna. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Feby Humairah. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Aplikasi simulasi riwayat penggunaan berbasis Python dan Tkinter berhasil memenuhi tujuan dengan menampilkan riwayat aktivitas pengguna secara interaktif. Fitur undo dan redo berjalan baik menggunakan prinsip stack atau LIFO. Tkinter terbukti efektif untuk membangun antarmuka GUI yang ringan dan responsif. Meskipun belum memiliki penyimpanan permanen atau dukungan multi-user, aplikasi ini cukup fungsional dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai media pembelajaran atau alat bantu produktivitas. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, tambahkan penyimpanan permanen menggunakan file atau TXT atau CSV atau database agar riwayat tidak hilang saat aplikasi ditutup. Yang kedua, tingkatkan antarmuka pengguna dengan elemen visual dengan warna agar tampil lebih menarik dan user-friendly. Yang ketiga, lakukan pengujian lebih luas dengan berbagai skenario dan jenis penggunaan untuk meningkatkan keandalan aplikasi. Yang keempat, kembangkan integrasi dengan sistem operasi agar aplikasi dapat mencatat aktivitas secara otomatis bukan hanya simulasi. Oke, selanjutnya akan saya serahkan oleh moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang kekurangan dari informasi yang telah kami sampaikan, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like-nya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.